warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlayani dengan NIM 240407501005 kelas M41. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Dasar IPA di SD. Selamat menyaksikan. Nah, di sini tuh saya mengambil materi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa kelas 4 di SD. Nah, materi tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya itu sangat penting untuk dipelajari anak-anak, dimana karena ini itu dapat membantu mereka memahami perbedaan kebutuhan hidup setiap hewan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada hewan yang hanya memakan tumbuhan, ada juga hewan yang hanya memakan daging, dan juga ada hewan yang memakan keduanya. Nah, kalau hewan pemakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora. Contohnya itu seperti sapi, kambing, kelinci. Kemudian kalau hewan pemakan daging itu disebut dengan karnivora. Contohnya itu seperti singa, harimau, elang. Dan kemudian sedangkan hewan pemakan tumbuhan sekaligus pemakan daging itu disebut dengan omnivora. Contohnya itu seperti ayam, beruang, dan manusia. Nah, cara menggunakan media yang saya buat yaitu kita mengambil hewan-hewan yang ada di bawah sini, kemudian kita kelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya, apakah dia termasuk herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Nah, caranya itu kita mengambil hewannya di bawah sini, contohnya nih. Nah, itu singa. Nah, caranya yaitu kita mengidentifikasi singa ini itu pemakan apa. Kalau kita sudah tahu, kita mengelompokkannya, misalnya ini singa ini itu pemakan daging, berarti kita meletakkannya di karnivora. Itu seperti ini. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini kita coba ambil yang ini. Nah, ini tuh monyet. Nah, langkahnya itu kita mengidentifikasi terlebih dahulu monyet ini itu dia itu pemakan, apakah dia itu pemakan rumput, daging, ataupun pemakan segalanya. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kita kelompokkan berdasarkan pengelompokannya. Nah, jadi monyet ini itu pemakan segalanya. Jadi kita menaruh monyet gambar monyet ini itu di omnivora seperti ini. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Nah, di sini kita ambil yang nah, ini itu sapi. Nah, sapi ini itu masuk ke dalam kelompok hewan yang memakan tumbuhan seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi caranya itu kita meletakkan gambar sapi ini itu di herbivora seperti ini. Nah, begitupun seterusnya sampai gambar hewan yang ada di bawah sini itu habis. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.